Sebuah quadcopter yang dibuat dari bagian-bagian komersial bisa berharga beberapa ribu dolar. Sebuah drone serangan satu arah yang lebih besar mungkin bisa mencapai 10 atau 20 ribu dolar. Rudal yang ditembakkan untuk menghentikannya bisa berharga 400 ribu dolar di kisaran termurah dan lebih dari 3 juta dolar di kisaran termahal. Kesenjangan itu telah menjadi salah satu masalah tersulit dalam pertahanan udara modern. Setiap intersepsi yang berhasil menguras persediaan senjata yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dibuat dan jutaan dolar untuk diganti, sementara penyerang hanya membutuhkan sebuah bengkel dan daftar suku cadang. AeroVironment Locus X3 adalah salah satu upaya untuk memecahkan pola tersebut. Ini adalah laser penangkal drone generasi ketiga yang dikembangkan oleh BlueHalo, yang sekarang menjadi bagian dari AeroVironment. Dan para pembuatnya mengklaim setiap penembakan hanya memerlukan biaya kurang dari 5 dolar untuk listrik. Sistem ini menggunakan sinar solid state berkekuatan 20 hingga 35 kW yang diarahkan ke target selama sekitar 5 hingga 7 detik. Dan dirancang untuk mengalahkan drone grup 1 hingga grup 3, yaitu kategori kecil hingga menengah yang mencakup UAV serang bergaya Shahed. Unit Locus sebelumnya sudah pernah dikerahkan ke luar negeri bersama pasukan AS. X3 adalah versi siap produksi yang ditawarkan untuk adopsi lebih luas oleh Angkatan Darat. Pertanyaannya adalah, apakah senjata laser akhirnya telah beralih dari demonstrasi prototip menjadi perlengkapan medan perang yang rutin digunakan? Episode ini membahas bagaimana drone murah memaksa Locus untuk diciptakan, bagaimana sistem ini sampai ke lapangan, apa yang diubah oleh X3 pada desainnya, dan alasannya. Jawaban untuk senjata pertahanan drone terbaik sangat bergantung pada apakah aturan wilayah udara berlaku. Dan satu insiden aneh di atas El Paso sama seperti pada perangkat kerasnya sendiri. Drone murah telah mengubah gambaran ancaman yang dihadapi setiap militer modern. Di Ukraina, kedua belah pihak meluncurkan ratusan UAV kecil setiap hari untuk menyerang parit, kendaraan, dan truk logistik jauh di belakang garis depan. Drone serang Shahed 136 dan Jaran 2 buatan Rusia yang dibuat dengan biaya sekitar 20 hingga 50 ribu dolar per unit telah menghantam pembangkit listrik Ukraina, blok apartemen, dan terminal gandum dalam gelombang serangan puluhan drone sekaligus. Pola yang sama telah menyebar ke seluruh Timur Tengah dan hingga ke laut. Pasukan Houthi di Yaman telah menggunakan drone dan rudal anti kapal untuk menyerang kapal-kapal dagang di Laut Merah, memaksa perusahaan pelayaran besar mengalihkan rute mereka mengelilingi Afrika. Milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah telah berulang kali meluncurkan serangan drone dan roket terhadap pangkalan Amerika Serikat. Pada tanggal 28 Januari 2024, sebuah drone serangan satu arah berhasil melewati pertahanan udara di Tower 22, sebuah pos logistik kecil milik AS Red di perbatasan Yordania-Suriah. 3 tentara Amerika tewas dan lebih dari 40 orang terluka. Pada awal tahun 2024, Pentagon melaporkan bahwa serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut sejak Oktober 2023 telah melukai lebih dari 100 personel dalam lebih dari 165 insiden terpisah. Drone-drone yang menyebabkan kerusakan itu bukanlah sesuatu yang eksotis. Banyak diantaranya dibuat dari rangka pesawat komersial, autopilot kelas hobi, dan kamera yang mudah didapat di pasaran. Sebuah drone serang bergaya Shahed harganya hanya puluhan ribu dolar. Sebuah quadcopter yang menjatuhkan granat ke kendaraan yang sedang diparkir bisa berharga lebih murah daripada mobil bekas, bahkan yang murah sekalipun. Senjata yang digunakan untuk menghentikan mereka dirancang untuk pertempuran yang berbeda. Sebuah interceptor Patriot PSC-3 harganya sekitar 3 hingga 4 juta dolar per tembakan. Sebuah AIM-9X Sidewinder yang ditembakkan dari pesawat tempur biayanya sekitar 400 ribu dolar. Bahkan rudal Stinger yang dapat dibawa oleh satu orang harganya lebih dari 100 ribu dolar per peluru. Dan stok Stinger milik Amerika Serikat menipis selama upaya pengiriman ulang ke Ukraina, sehingga Raytheon harus menghidupkan kembali jalur produksi yang sudah bertahun-tahun tidak aktif. Perbedaan harga itu menciptakan jebakan bagi pihak yang bertahan. Menjatuhkan drone seharga 20 ribu dolar dengan rudal seharga 3 juta dolar berarti memenangkan pertempuran, tetapi kalah dalam kampanye atrisi di baliknya. Misalkan menembakkan 100 rudal Patriot ke 100 Shahed. Dan pihak yang bertahan telah menghabiskan 300 juta dolar untuk menghancurkan mungkin hanya 2 juta dolar perlengkapan milik penyerang, sambil juga menghabiskan interseptor yang butuh waktu bertahun-tahun untuk diganti. Amunisi habis lebih cepat daripada pabrik bisa mengisinya kembali. Kapal perusak Angkatan Laut AS Red yang beroperasi di Laut Merah berulang kali menembakkan rudal SM-2 dan SM-6 yang masing-masing harganya antara 2 hingga 4 juta dolar. Untuk melawan drone Houthi yang dibuat dengan biaya sangat kecil dibandingkan itu. Pejabat senior Angkatan Laut secara terbuka menggambarkan rasio biaya ini sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertahankan untuk konflik jangka panjang. Senjata api dan sistem jarak pendek memang membantu, tetapi mereka juga memiliki keterbatasan masing-masing. Falling Fire Lancer dapat menyerang target jarak dekat dengan biaya per peluru yang murah, tetapi jangkauan efektifnya pendek dan persediaan amunisinya terbatas. Kendaraan pertahanan udara bergerak hanya dapat membawa beberapa rudal sebelum mereka harus mundur dan mengisi ulang.
Yang para komandan minta adalah senjata pertahanan titik yang bisa terus menembak tanpa harus menunggu konvoi pasokan rudal. Yang biayanya murah per tembakan dan bisa bereaksi dalam hitungan detik, bukan selama waktu yang dibutuhkan untuk memutar peluncur dan menjalankan urutan peluncuran. Laser berenergi tinggi cocok dengan deskripsi itu di atas kertas. Locust adalah salah satu upaya pertama untuk membuatnya cocok digunakan di medan perang juga. Dari mimpi tentang laser menjadi alat di medan perang. Militer ITS telah mengejar senjata laser berenergi tinggi sejak tahun 1970-an. Laser kimia canggih inframerah menengah di White Sands menembak jatuh rudal Sidewinder pada tahun 1980. Program laser udara membawa laser kimia kelas megawatt pada pesawat Boeing 747 yang dimodifikasi di tahun 2000-an dan berhasil menghancurkan rudal balistik yang sedang meluncur pada tahun 2010. Kedua upaya tersebut membuktikan bahwa ide dasarnya berhasil. Namun, keduanya terlalu besar, terlalu beracun, atau terlalu mahal untuk digunakan sebagai senjata praktis. Perubahan terjadi dengan hadirnya laser solid state dan fiber yang menggunakan listrik daripada bahan bakar kimia dan dapat dipasang dalam ruang yang jauh lebih kecil. Pada pertengahan 2010-an, industri Amerika Serikat mulai membuat modul laser fiber 10 hingga 30 kW yang dapat digabungkan untuk meningkatkan daya keluaran sambil tetap menjaga ukurannya cukup ringkas untuk dipasang di truk atau dek kapal. Blue Halo, sebuah perusahaan pertahanan yang berbasis di Arlington dan dibentuk pada tahun 2020 dari penggabungan beberapa perusahaan teknologi kecil, berfokus pada mengubah modul-modul tersebut menjadi senjata penangkal drone. Hasilnya adalah Locust. Desainnya menggabungkan sumber laser fiber dengan pengarah sinar presisi, pelacak elektrooptik dan inframerah, serta perangkat lunak yang dapat mendeteksi UAV kecil dan menahan sinar pada titik yang rentan. Pada tahun 2021, Angkatan Darat mengadakan uji coba tempur pertahanan udara jarak pendek bermanuver dengan energi terarah di Fort Sill, Oklahoma. Latihan tersebut menempatkan sistem laser kelas 50 kW yang bersaing pada kendaraan lapis baja Striker dan menguji sistem itu terhadap target drone dan roket. Teknologi kontrol berkas milik Blue Halo merupakan bagian dari upaya tersebut. Dan uji coba itu memberikan data konkret kepada Angkatan Darat tentang subsistem mana yang benar-benar mampu melacak dan menghancurkan UAV dalam kondisi lapangan. Pada April 2022, Blue Halo mengirimkan sistem senjata laser Locust pertama ke program laser energi tinggi berpalet milik Angkatan Darat yang dikenal sebagai PHL. Unit tersebut dibangun dengan berkas laser kelas 10 kW yang dipasang pada palet portable yang dapat ditempatkan di lokasi tetap dan dijalankan menggunakan daya dari generator. PHL adalah upaya penyebaran cepat yang bertujuan untuk segera memberikan laser yang berfungsi ke tangan para prajurit daripada menunggu spesifikasi produksi yang sempurna. Pengujian perangkat tersebut dipindahkan ke Yuma Proving Ground di Arizona, di mana sistem ini melacak dan menembak jatuh beberapa target udara tak berawak dalam serangkaian uji coba. Pekerjaan di Yuma mencakup deteksi yang dipandu oleh radar eksternal, penyerahan pelacakan secara otonom ke optik milik laser itu sendiri, dan durasi sorotan yang dibutuhkan untuk menjatuhkan berbagai jenis drone. Pada November 2022, Angkatan Darat secara diam-diam mengerahkan unit PHL berbasis Locust ke luar negeri, tepatnya ke pangkalan AS-REC di Timur Tengah. Itu adalah penggunaan operasional senjata energi terarah untuk pertahanan udara yang pertama kali diakui secara publik. Penempatan ini sebagian besar tetap tidak diketahui publik selama lebih dari 1 tahun. Pejabat Angkatan Darat kemudian mengakui bahwa sistem tersebut telah menetralkan ancaman yang masuk dalam kondisi tertentu, namun menolak memberikan jumlah keterlibatan, waktu kejadian, atau lokasi secara spesifik. Letnan Jenderal Robert Rush, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kemampuan Cepat dan Teknologi Kritis Angkatan Darat, mengatakan kepada wartawan pada tahun 2024 bahwa PHL telah tampil sangat baik di medan operasi. Catatan operasional tersebut mengubah cara seluruh industri pertahanan memandang Locust. Pada November 2024, AeroVironment, perusahaan asal California yang paling dikenal dengan amunisi berkeliaran Switchblade, dan drone Raven yang diluncurkan dengan tangan, mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi Blue Halo dalam transaksi seluruh saham senilai sekitar $4,1 miliar. Transaksi tersebut selesai pada Mei 2025. Locust berpindah dari lini produk pengembang spesialis ke portofolio energi terarah milik salah satu pemasok sistem tak berawak terbesar di Amerika Serikat, dengan X3 yang sudah dalam pengembangan sebagai versi generasi berikutnya. AeroVironment meluncurkan Locust X3 di Simposium Altera Global Force di Huntsville, Alabama pada Maret 2026. Perusahaan menggambarkannya sebagai versi produksi generasi ketiga dari keluarga Locust, yang dibangun berdasarkan beberapa tahun data lapangan dari unit PHL yang telah dikerahkan dan umpan balik langsung dari para prajurit yang mengoperasikannya. Jika sistem Locust sebelumnya merupakan prototipe yang cepat diterjunkan, X3 diposisikan sebagai konfigurasi yang dapat dibeli Angkatan Darat dalam jumlah besar. Senjatanya sendiri adalah laser solid state dengan kelas daya 20 hingga dari 35 kW.
Angka keluaran pastinya tidak dipublikasikan, dan AeroVironment hanya mengonfirmasi bahwa X3 berada dalam rentang tersebut dan dapat ditingkatkan pada versi berikutnya di masa depan. Arsitektur laser yang tepat dan metode penggabungan berkasnya belum dijelaskan secara publik. Mekanisme penghancurannya bersifat termal. Sistem ini menahan berkas tak terlihat pada satu titik kecil di drone target selama sekitar 5 hingga 7 detik, memanaskan titik tersebut hingga komponen pentingnya gagal berfungsi. Mode kegagalan yang umum meliputi penyalaan atau kerusakan baterai bahan bakar, melelehnya permukaan kendali, terbakar hingga menembus rangka pesawat di dekat motor, atau hancurnya pencari optik pada senjata berpemandu. Drone tersebut kemudian terbakar, kehilangan kendali, dan hancur di udara. Sinar tersebut bergerak dengan kecepatan cahaya, jadi waktu tempuh dari pemancar ke target yang berjarak beberapa kilometer adalah 0. Namun penyerangan tidak terjadi secara instan karena laser masih harus mengirimkan cukup energi untuk merusak sesuatu. Waktu tinggal di sini adalah batasan utamanya. Sebuah quadcopter kecil pada jarak dekat mungkin bisa dijatuhkan dengan cukup cepat. Sebuah drone kelas Shahed yang lebih besar dengan rangka udara yang lebih berat membutuhkan waktu penuh 5 hingga 7 detik, kadang-kadang lebih lama, dengan sinar laser tetap diarahkan pada titik yang sama, sementara target bermanuver dan platform menyesuaikan. X3 dirancang untuk pesawat tak berawak grup 1 hingga grup 3. Grup 1 mencakup drone kecil di bawah 20 pon seperti quadcopter pada kategori kelas hobi. Grup 2 mencakup hingga 55 pon. Grup 3 mencapai hingga 1.320 pon dan mencakup UAV bersayap tetap berukuran sedang serta drone serangan satu arah di kelas Shahed 136 dan Charan 2. AeroVironment juga telah memasarkan sistem ini untuk melawan kapal permukaan tak berawak kecil, yaitu perahu bermuatan bahan peledak yang digunakan pasukan Houthi untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Urutan penyerangan dimulai dari luar sistem. Radar eksternal, sensor akustik, atau jaringan pertahanan udara yang lebih luas mendeteksi target yang masuk dan mengarahkan lokus ke sasaran itu. Sistem ini mengarahkan optik elektrooptik dan inframerahnya ke arah yang telah ditentukan dan mengidentifikasi target secara visual. Pelacak di dalam sistem mengunci dan mengikuti drone sepanjang jalur terbangnya, sementara sistem kendali tembak menghitung titik bidik dan memprediksi bagian mana dari badan pesawat yang akan paling cepat mengalami kerusakan akibat sinar tersebut. Lapisan perangkat lunak itu diberi merek EV Halo Pinpoint. Perangkat lunak ini menangani deteksi target, klasifikasi berdasarkan pustaka jenis UAV yang sudah dikenal, prioritas ancaman saat beberapa drone terlihat, dan rekomendasi penyerangan otomatis. Operator duduk di belakang konsol yang disederhanakan dengan layar panel datar dan pengontrol yang oleh AeroVironment dibandingkan dengan gamepad video game standar. Pilihan itu memang disengaja. Prajurit muda sudah mengenal tata letaknya sehingga waktu pelatihan bisa dipersingkat. Operator dapat mengawasi penyerangan otomatis, mengganti pilihan target sistem, atau mengambil kendali penuh secara manual atas pengarah sinar. X3 dibangun sesuai standar pendekatan sistem terbuka modular, yaitu kerangka kerja Departemen Pertahanan untuk menjaga agar subsistem utama dapat diganti-ganti. Secara praktis, umpan radar, optik pelacak, modul laser itu sendiri, dan perangkat lunak kendali tembak, semuanya ditentukan oleh antarmuka yang dipublikasikan, bukan terikat pada koneksi eksklusif milik satu vendor saja. Peningkatan blok di masa depan bisa saja menambahkan kepala laser berkekuatan lebih tinggi atau sensor baru tanpa harus membangun ulang platform di sekitarnya. AeroVironment menekankan bahwa X3 bukanlah proyek ilmiah. Perangkat kerasnya menggunakan komponen yang sudah diproduksi untuk unit PHL yang telah diterjunkan, dengan penyempurnaan pada pengarah sinar, sistem pendingin, dan antarmuka operator berdasarkan laporan para tentara dari penugasan di Timur Tengah. Laser yang dapat berpindah tempat. Jadi X3 dibangun dengan inti yang sama yang dapat dipasang pada beberapa platform berbeda dengan sedikit perubahan pada senjatanya sendiri. Pengarah sinar, modul laser, optik, dan elektronik kendali tembak berada di dalam satu paket mandiri yang dipasang pada apapun yang membawanya. Daya dan pendinginan bisa berasal dari platform induk atau dari paket baterai dan generator terintegrasi. Palet PHL sebelumnya tetap menjadi konfigurasi dasar untuk lokasi tetap. Unit-unit tersebut ditempatkan di atas skip yang dapat diangkut dengan truk ke pangkalan, diletakkan di atas area berpermukaan keras, dan dihubungkan ke generator lokal dalam satu hari kerja. Itulah versi yang saat ini digunakan di Timur Tengah. Pada Agustus 2025, AeroVironment mengirimkan 4 prototip Locus Mobile kepada Angkatan Darat untuk evaluasi lapangan. 2 di antaranya dipasang pada kendaraan tergu infanteri, yaitu transportasi ringan untuk 9 personel yang dibangun di atas sasis Chevrolet Colorado ZR2. 2 lainnya dipasang pada Joint Light Tactical Vehicles, yaitu pengganti Humvee yang lebih berat dan berlapis baja.
Unit yang dipasang pada ISV mengorbankan lapisan baja demi kecepatan dan kemampuan dijatuhkan dari udara. Sementara versi JLTV membawa kapasitas baterai onboard yang lebih besar dan dapat bertahan dalam siklus pertempuran lebih lama sebelum perlu diisi ulang. Prototip bergerak ini dirancang untuk menguji bagaimana kinerja laser saat bergerak bersama pasukan manuver, bukan menjaga perimeter tetap. Getaran, masuknya debu, dan kebutuhan untuk menstabilkan pengarah sinar terhadap gerakan kendaraan adalah semua pertanyaan terbuka yang ingin dijawab oleh Angkatan Darat sebelum memutuskan untuk melakukan pemesanan produksi. Uji coba di laut memberikan demonstrasi paling jelas tentang seberapa jauh sistem inti dapat dipindahkan. Pada tahun 2025, satu unit LOCUST yang dipaletkan dimuat ke kapal induk USS George H.W. Bush selama latihan di Atlantik. Palet tersebut diamankan di dek penerbangan mengambil daya dari kombinasi bank baterai onboard dan listrik kapal, serta menyerang serangkaian drone target yang diluncurkan dari kapal pendukung terdekat. Menurut pernyataan Angkatan Laut setelah uji coba, sistem tersebut berhasil melacak dan menembak jatuh beberapa UAV selama periode pelibatan target. Penembakan dari kapal induk itu penting karena perangkat keras yang digunakan pada dasarnya adalah peralatan yang sama yang telah beroperasi dari palet di gurun beberapa bulan sebelumnya. Mengadaptasinya untuk digunakan di kapal berarti harus menghubungkannya ke sambungan daya dan pendingin yang berbeda, serta merevisi perangkat lunak penargetan untuk platform maritim yang bergerak. Kepala laser, pengarah sinar, dan optik pelacak digunakan kembali tanpa perlu didesain ulang. Portabilitas itulah yang menjadi alasan praktis untuk menerjunkan LOCUST dalam jumlah besar. Satu sistem yang memenuhi syarat dapat melindungi pangkalan operasi maju pada hari Senin, kemudian berperan sebagai pengawal konvoi di JLTV pada bulan berikutnya, dan setelah itu dikerahkan ke kapal perusak atau kapal amfibi untuk patroli kebebasan navigasi. Setiap integrasi platform memerlukan pekerjaan rekayasa, sementara senjata dasarnya tidak perlu didesain ulang untuk setiap platform baru. Jika Air Aerovironment dapat membangun X3 dalam jumlah yang sedang dipertimbangkan oleh Angkatan Darat, hasilnya akan menjadi lapisan pelindungan yang dapat digunakan oleh pangkalan, konvoi kendaraan, dan kapal perang. Lapisan itu tidak akan menggantikan rudal atau senjata api. Lapisan tersebut akan berada di bawahnya sebagai lapisan kejut murah dari pertahanan berlapis. Kelemahan pada pertahanan laser. Sekarang, sinar laser kehilangan energi saat bergerak melalui udara dan tingkat kehilangan itu tergantung pada apa yang dibawa oleh udara. Debu yang berterbangan di atas pangkalan gurun akan menyebarkan sinar tersebut. Asap dari bangunan yang terbakar atau api akan menyerapnya. Kabut, hujan lebat, dan kabut garam yang menggantung di atas perairan laut yang hangat semuanya mengurangi jangkauan dan energi yang benar-benar mencapai target. Sebuah laser 30 kW yang bisa membakar rangka pesawat Shahed pada jarak 4 km di hari yang cerah mungkin membutuhkan target untuk berada jauh lebih dekat dalam kondisi buruk, atau bahkan mungkin gagal menyalurkan cukup energi untuk menghancurkan target sama sekali. Garis pandang juga merupakan batas fisik utama lainnya. Sinar laser bergerak lurus, jadi apapun yang berada di antara pengarah dan drone akan menghalangi penyerangan. Saluran air, bangunan, vegetasi, bahkan lengkungan bumi pada jarak yang lebih jauh, semuanya menciptakan zona mati. Sebuah drone yang terbang rendah atau bermanuver di antara gudang-gudang tidak dapat diserang sampai drone tersebut naik ke area yang terlihat. Sudut pendekatan juga penting, karena beberapa bagian dari rangka pesawat jauh lebih sulit untuk dibakar dibandingkan bagian lainnya, dan sinar mungkin memerlukan sudut tertentu pada target untuk mencapai komponen yang rentan. Throughput adalah bagian di mana klaim magasin tak terbatas perlu dibaca dengan hati-hati. Frasa tersebut mengacu pada amunisi, bukan kapasitas. LOCUST tidak kehabisan rudal karena memang tidak menembakkan apapun. Setiap pelibatan sasaran masih mengonsumsi daya listrik dari bank baterai atau generator, menghasilkan panas buangan yang harus dibuang oleh sistem pendingin, dan mengikat pengarah sinar selama durasi penyenaran penuh. Satu LOCUST hanya memiliki satu sinar dan hanya bisa menyerang satu target dalam satu waktu. Jika 20 drone Shahed datang bersamaan di atas sebuah pangkalan, laser dapat menanganinya secara berurutan dengan waktu 5 hingga 10 detik per target, sementara beberapa akan mencapai target mereka sebelum sinar tersebut sampai ke mereka. Klaim biaya juga layak mendapat perhatian yang sama. Angka di bawah $5 itu hanya mewakili tambahan biaya listrik yang digunakan selama satu kali penembakan. Sistem yang menghasilkan tembakan itu sendiri tetap akan sangat mahal. Generator, optik cadangan, perawatan pengarah sinar, pendingin, pelatihan operator, dan pemeliharaan tingkat depot, semuanya berada di atas harga pembelian tersebut. Pertimbangan ekonominya tetap masuk akal dibandingkan dengan rudal yang biayanya jutaan per sekali tembak. Tapi itu tidak berarti senjatanya sendiri murah. X3 memiliki catatan penting tambahan yang tidak dimiliki oleh unit PHL sebelumnya. Sistem LOCUST yang dikerahkan di Timur Tengah telah digunakan secara operasional selama berbulan-bulan dan memiliki rekam jejak yang secara umum diakui oleh Angkatan Darat. X3 adalah konfigurasi yang ditingkatkan dengan pengarah sinar yang lebih baik,
pendinginan yang diperbarui, dan perangkat lunak kendali tembak yang baru. Dan perubahan-perubahan tersebut masih harus divalidasi melalui program uji Angkatan Darat sebelum sistem tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat produksi untuk manufaktur penuh. Air AeroVironment mengirimkan 4 prototip mobile untuk tujuan tersebut pada awal tahun 2026, dan hasil evaluasinya belum dipublikasikan. Locus X3 paling tepat digambarkan sebagai satu lapisan efektif dalam jaringan pertahanan yang masih membutuhkan radar, rudal, senjata, dan peperangan elektronik untuk menutupi celah yang tidak dapat diatasi oleh laser. Keputusan selanjutnya akan diambil. Sekarang, program laser energi tinggi berkelanjutan milik Angkatan Darat diperkirakan akan memberikan kontrak pada kuartal ketiga tahun 2026 untuk 24 sistem laser penangkal drone produksi awal. Penghargaan ini dimaksudkan untuk membawa layanan ini melewati masa penggunaan cepat palet dan truk prototipe selama 4 tahun terakhir menuju jalur produksi yang stabil yang dapat menghasilkan puluhan unit setiap tahunnya. Locus X3 adalah salah satu kandidat terdepan. Air Environment dapat menunjukkan unit PL yang sudah dikerahkan di Timur Tengah, 4 prototip mobile yang sudah ada di tangan Angkatan Darat, dan konfigurasi siap produksi yang tidak memerlukan desain ulang sebelum proses manufaktur dimulai. Persaingannya benar-benar nyata. Raytheon telah mengembangkan sistem kelas 50 kW miliknya sendiri di bawah upaya pertahanan udara jarak pendek berbasis energi terarah. Dan Lockheed Martin telah mengirimkan laser berdaya lebih tinggi di kelas 300 kW ke program kemampuan perlindungan tembakan tidak langsung Angkatan Darat. Epirus telah menerjunkan senjata gelombang mikro berdaya tinggi Leonidas, yang menggunakan pulsa frekuensi radio terarah untuk melumpuhkan beberapa drone sekaligus dan menawarkan solusi terhadap serangan drone berkelompok yang tidak dapat diatasi dengan cukup cepat oleh laser. Tidak ada satupun senjata yang dapat mengatasi semua ancaman. Arsitektur berlapis adalah hasil yang lebih mungkin dengan laser digunakan untuk menembak jatuh drone individu secara presisi dan berbiaya rendah, gelombang mikro digunakan untuk menghadapi kelompok drone yang rapat pada jarak dekat, serta rudal atau senjata api disiapkan untuk target di luar jangkauan laser atau dalam kondisi cuaca yang menghalangi sinar laser. Locus X3 mungkin akan menjadi salah satu senjata praktis pertama yang membuat pertahanan terhadap drone menjadi berkelanjutan secara ekonomi dalam skala besar. Perangkat keras ini menembak drone dengan cahaya terfokus hanya dengan biaya listrik beberapa dolar per tembakan. Dan angka tersebut mengubah pilihan yang tersedia bagi seorang komandan pangkalan yang mengamati pergerakan musuh di layar radar. Seorang pembela yang tidak lagi harus menghabiskan rudal senilai 3 juta dolar untuk menembak jatuh drone seharga 20.000 dolar dapat terus menembak selama gelombang serangan tanpa kehabisan amunisi. Apakah X3 memenangkan kontrak laser energi tinggi jangka panjang atau kalah dari pesaing? Cara yang lebih murah untuk terus menembak balik adalah terobosan yang benar-benar penting. Terima kasih telah menonton.